Oke teman-teman semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian cahaya tampak. Sebelum kita membahas cahaya tampak, kita akan mengetahui dulu nih gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmalia Firly dengan nomor absen 24. Nah, setelah tadi kita tahu asal mulanya berbagai macam sinar-sinar itu yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik, sekarang kita akan bahas mengenai cahaya tampak. Cahaya tampak adalah rentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia, ya. Kita garis bawahi, dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, letaknya si cahaya tampak ini di antara inframerah dan sinar ultraviolet. Jadi si cahaya tampak ini persis berada di tengah-tengah urutan spektrum. Masih pengertian sinar tampak. Jadi teman-teman, misalnya radiasi inframerah atau sinar inframerah, gelombang mikro, gelombang radio memiliki frekuensi gelombang yang lebih rendah daripada cahaya tampak. Sedangkan sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma itu memiliki frekuensi gelombang yang lebih tinggi dari cahaya tampak. Nah, dari kecil kita pasti sudah mengenal warna-warna pelangi, Meijiku Hibiniu. Nah, ternyata warna-warna cantik ini adalah jenis cahaya tampak yang berbeda-beda. Perbedaannya ini muncul dari panjang gelombangnya. Yang paling pendek kira-kira 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya ungu, dan yang paling panjang kira-kira 7 kali 10 pangkat min 7 meter itu untuk cahaya merah. Nah, kalau si frekuensi gelombangnya itu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 14 Hz gitu teman-teman. Adapun sejarah penemuan cahaya tampak. Jadi cahaya tampak ini pertama kali ditemukan oleh Roger Bacon. Spektrum cahaya ini awalnya terlihat di dalam gelas. Kemudian 4 abad setelahnya, Isaac Newton menemukan bahwa prisma dapat dibongkar dan dipasang kembali. Nah, dipasang kembali oleh cahaya putih. Oleh Newton, si spektrum lalu dibagi menjadi 7 warna, Meijiku Hibiniu. Kemudian Johann Wolfgang berpendapat juga nih, kalau spektrum adalah fenomena yang majemuk atau yang menyeluruh gitu. Ya, itulah kira-kira awalnya cahaya tampak bisa ditemukan oleh penemu-penemu tadi.
Perkenalkan, nama saya Fandi Hasan dari kelas 12 MIPA 8 nomor absensi 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sinar tampak bagian teknologi modern. Salah satunya yaitu pemotongan laser atau dalam bahasa Inggris laser cutting. Adalah proses pemotongan material yang memanfaatkan laser, menghasilkan potongan yang berkualitas tinggi dan akurat secara dimensi. Laser cutting bekerja dengan mengarahkan output laser daya tinggi melalui nozzle ke materi di area lokal. Wah, tentunya dengan adanya teknologi ini kita dipermudah dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan teknologi harapan dari kelompok kami mengenai sinar tampak. Mungkin apa yang kami sampaikan di sini berupa hayalan-hayalan kami. Namun kami berharap semoga hayalan-hayalan ini bisa dinyatakan oleh anak cucu kita nantinya. Yang dimana salah satunya kami berharap bahwa di masa depan nanti kita bisa berpergian secara cepat dan dalam waktu singkat dengan portal kecepatan cahaya. Nantinya ketika kita ingin bepergian dan mengirim barang itu dalam waktu singkat dan secepat cahaya. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga cahaya. Mungkin untuk zaman sekarang adanya cuma pembangkit listrik tenaga surya. Namun kami berharap di masa depan nanti pembangkit listrik tenaga cahaya juga ada, sehingga bisa membantu umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian ada termos portable. Jadi kelompok kami berharap untuk termos ini sendiri ketika waktu malam termos ini dingin, namun ketika terkena cahaya matahari termos ini panas, sehingga termos ini bisa beradaptasi dengan cahaya. Ketika panas airnya, dan ketika dingin airnya pun dingin. Yang terakhir ada senjata cahaya. Mungkin harapan ini terlalu berbahaya, karena saya berharap ketika di masa depan nanti ada yang namanya senjata cahaya yang bisa menghancurkan alat-alat tempur hanya mengandalkan cahaya. Salah satunya dengan merusak kinerja mesin pesawat terbang melalui cahaya.